Di hari pernikahan adik iparku, di depan ratusan orang, ibu mertua melempar wajahku dengan kopi panas. Dia berteriak, "Dasar wanita pelit tak tahu diri." Dan adik iparku mengatakan aku egois. Itu semua karena aku menolak mereka tinggal di rumahku. Saat itu aku hanya diam lalu pergi. Aku pergi ke rumah sakit, dan hanya mengirim 3 kata ke pengacaraku. 3 kata yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pesta pernikahan Atika, adik ipar Gita, digelar dengan kemewahan yang hampir terasa berlebihan. Aula utama sebuah hotel bintang 5 diubah menjadi taman fantasi. Ribuan mawar impor berwarna putih dan merah muda dirangkai di setiap sudut, memancarkan aroma wangi yang bersaing dengan aneka hidangan mahal di meja prasmanan. Orkestra mini memainkan musik klasik yang lembut, namun gagal menutupi suasana tegang yang dirasakan Gita. Gita, dalam balutan gamis sutra berwarna zamrud yang sederhana namun elegan, duduk di salah satu meja VIP. Hijabnya yang serasi tertata rapi. Ia adalah bayangan kontras dari Ibu Suci, ibu mertuanya, yang malam itu bersinar dalam kebaya berwarna emas penuh payet, tertawa lebar, dan menyalami tamu-tamu penting. Ibu Suci tampak seperti ratu pesta, pemilik acara yang sukses besar. Ironisnya, Gita tahu persis siapa yang membiayai semua ini. Bukan Ibu Suci, yang bisnis cateringnya sudah lama merugi. Bukan pula Atika, sang pengantin, yang gaya hidupnya ditopang oleh kartu kredit. Dan jelas bukan Ridwan, suaminya, yang gajinya sebagai manajer menengah di perusahaan istrinya sendiri, hanya cukup untuk biaya hidup pribadinya. Semua kemewahan ini, dari gaun pengantin rancangan desainer hingga catering mewah, dibayar lunas dari rekening pribadi Gita. Ridwan, suaminya, duduk di sebelahnya. Pria itu tampak gelisah. Kemeja batiknya yang mahal terlihat sedikit basah di bagian ketiak. Matanya terus melirik arah ibunya, lalu ke Gita, seolah mencoba mengukur jarak aman di antara dua kutub yang berlawanan. "Kamu baik-baik saja, sayang?" bisik Ridwan. Gita tersenyum tipis. "Aku baik. Pestanya indah. Atika pasti senang." "Syukurlah," Ridwan menghela napas lega, namun kelegaan itu terlalu cepat. Ibu sangat bahagia malam ini." "Terima kasih, ya." Gita hanya mengangguk. Terima kasih saja tidak cukup untuk membayar rasa sesak di dadanya. Sejak dia menikahi Ridwan 5 tahun lalu, Gita merasa seperti masuk ke dalam keluarga yang melihatnya bukan sebagai menantu, melainkan sebagai ban berjalan. Gita adalah wanita sukses. Ia membangun bisnis ekspor furniturnya dari nol, berkat kerja keras dan sedikit warisan dari almarhum ayahnya. Rumah mewah yang mereka tinggali, mobil-mobil yang terparkir di garasi, semua adalah hasil keringatnya. Awalnya, Ridwan adalah pria yang baik, lembut dan perhatian. Namun perlahan, Gita melihat karakter aslinya yang lemah, yang tidak pernah bisa berkata, tidak, pada keinginan ibunya. Dan Ibu Suci adalah wanita dengan keinginan yang tidak terbatas. Selama bertahun-tahun, Gita menelan ludah, mengalah, dan memberi. Dia membiayai renovasi rumah Ibu Suci. Dia membelikan mobil untuk Atika saat lulus kuliah. Dia menutupi utang-utang kecil Ridwan yang disembunyikan darinya. Dia melakukannya demi menjaga keutuhan rumah tangganya. Namun, beberapa minggu terakhir, kesabarannya mulai menipis. Permintaan Ibu Suci semakin tidak masuk akal. Puncaknya adalah biaya pernikahan Atika ini. "Kita harus membuat pesta yang tidak akan dilupakan orang, Gita," kata Ibu Suci saat itu. "Ini demi nama baik keluarga. Keluarga Ridwan." Gita ingin berteriak, "Ini uangku, bukan uang keluarga Ridwan." Tapi dia melihat wajah Ridwan yang memelas, memohon tanpa suara. Akhirnya, Gita setuju, dengan satu syarat, ini adalah yang terakhir. Gita mengamati Atika di pelaminan, tertawa manja di samping suaminya yang baru. Atika melambaikan tangan ke arah tamu, memamerkan cincin berliannya. Gita tahu persis harga cincin itu, karena tagihannya juga dikirimkan kepadanya. "Gita, ayo, kita foto bersama ibu dan pengantin," ajak Ridwan, mencoba menarik tangan Gita. Gita menggeleng pelan. "Nanti saja, Mas. Aku di sini saja. Biar kamu dan keluargamu yang berfoto. Ini hari bahagia mereka." Ridwan tampak ragu, tapi tatapan tajam dari Ibu Suci di seberang ruangan membuatnya segera bangkit dan menghampiri ibunya di pelaminan. Mereka berpose, tertawa,
Tampak seperti keluarga sempurna yang kaya raya. Gita, sang sumber kekayaan itu, duduk sendirian di mejanya, terasing di tengah pesta yang ia bayar. Beberapa tamu menyapanya. Mereka tahu siapa Gita. "Selamat ya, Bu Gita. Sukses selalu bisnisnya," kata seorang rekan bisnis. Gita membalas sapaan mereka dengan senyum profesional. Dia sudah terbiasa memakai topeng. Musik berganti. Para tamu mulai berdansa. Gita memutuskan dia butuh udara segar. Saat dia hendak berdiri, dia melihat Ibu Suci berjalan ke arahnya. Langkahnya cepat dan tegas. Senyum palsu yang tadi dipasangnya untuk para tamu sudah luntur. Wajahnya keras. Ridwan tidak ada. Dia sedang berbincang dengan teman-temannya. Atika sibuk dengan suaminya. Panggung itu kini milik Ibu Suci sepenuhnya. "Gita," desis Ibu Suci, suaranya rendah namun penuh penekanan, nyaris tidak terdengar di antara dentuman musik. "Ibu mau bicara penting." Gita menghela napas dalam hati. Dia tahu ini bukan pertanda baik. "Di sini saja, Bu." "Jangan di sini. Banyak orang." Ibu Suci memutar tubuhnya. "Ikut Ibu ke taman. Sekarang." Ibu Suci tidak menunggu jawaban. Dia berjalan mendahului Gita, membelah kerumunan tamu, menuju pintu kaca besar yang mengarah ke taman hotel yang remang-remang. Gita, dengan perasaan berat, bangkit dari kursinya dan mengikuti langkah ibu mertuanya. Taman hotel adalah oase yang tenang, kontras dengan keriuhan di dalam aula. Hanya ada suara gemericik air dari kolam ikan hias dan aroma melati yang samar. Cahaya lampu taman yang temaram menciptakan bayangan panjang. Ibu Suci berhenti di bawah sebuah gazebo, membelakangi Gita, menatap ke dalam kegelapan. Gita berdiri beberapa langkah di belakangnya. "Ada apa, Bu?" "Pestanya masih berlangsung." Ibu Suci berbalik. Wajahnya tidak lagi ditutupi keramahan palsu. Yang ada hanya ekspresi tamak dan angkuh. "Ibu sudah putuskan," katanya tanpa basa-basi. "Putuskan apa?" "Setelah bulan madu, Atika dan suaminya akan tinggal di rumahmu." Gita terdiam sejenak, mencerna permintaan yang lebih terdengar seperti perintah itu. "Tinggal di rumah kita, Bu?" "Bukan, kita." "Rumahmu?" Ibu Suci meralat, suaranya tajam. "Mereka akan pakai paviliun di belakang. Paviliun itu kan besar dan kosong. Daripada tidak terpakai, lebih baik ditempati Atika." Gita menggeleng pelan. Kesabarannya yang setipis benang akhirnya putus. Paviliun itu adalah satu-satunya tempat di rumahnya yang menjadi wilayah pribadinya. Itu adalah studio kerjanya, tempat ia menyimpan sampel furnitur, dokumen ekspor penting, dan tempat tim desainnya berkumpul. Itu adalah jantung bisnisnya, tempatnya melarikan diri dari drama keluarga Ridwan. "Maaf, Bu. Saya tidak bisa," jawab Gita dengan tenang, namun tegas. Mata Ibu Suci menyipit. Dia tidak menduga penolakan. "Apa maksudmu tidak bisa? Itu hanya paviliun kosong." "Itu bukan paviliun kosong, Bu. Itu kantor saya. Tempat saya bekerja. Banyak dokumen rahasia perusahaan dan barang-barang penting di sana. Saya tidak bisa membiarkan orang lain tinggal di sana. Privasi saya dan pekerjaan saya akan terganggu." Gita mencoba menawarkan solusi. "Saya bisa bantu Atika cari rumah kontrakan yang bagus di dekat sini. Atau saya bantu uang muka untuk mereka membeli rumah sendiri nanti." Tawaran itu justru menyulut api. Wajah Ibu Suci memerah karena marah. "Rumah kontrakan? Kamu menghina anak saya? Kamu pikir anak saya itu orang miskin yang harus mengontrak? Kamu punya rumah sebesar istana, tapi untuk adik iparmu sendiri kamu begitu perhitungan." "Ini bukan soal perhitungan, Bu. Ini soal privasi dan profesionalisme." "Alasan?" potong Ibu Suci. "Bilang saja kamu memang pelit." Tepat saat itu, pintu kaca terbuka. Atika, sang pengantin, muncul dengan gaunnya yang masih megar. "Ibu, ngapain di sini gelap-gelapan? Dicariin tamu, tuh." "Atika, sini," panggil Ibu Suci. "Lihat ini kakak iparmu. Dia tidak mau kamu tinggal di paviliun rumahnya." Wajah Atika yang tadinya ceria langsung berubah masam. Dia menatap Gita dengan tatapan tidak percaya yang dibuat-buat. "Apa? Mbak Gita serius? Kok jahat banget?" Gita merasa dikepung. "Atika, dengar dulu. Paviliun itu. Di rumahmu itu banyak kamar kosong. Jangan egois dong, Mbak." Teriak Atika, suaranya melengking, tidak peduli lagi menjaga citra pengantin. "Cuma numpang tinggal saja kok pelitnya minta ampun. Aku kan adik Mas Ridwan."
Gita menarik napas panjang, mencoba menahan emosi. Gita, Atika, ini bukan soal egois. Ini batas. Batas apa? Bentak Ibu Suci. Kamu itu menumpang di keluarga kami. Kamu mengambil Ridwan, anak laki-laki satu-satunya ibu. Harusnya kamu tahu diri. Kamu pikir kamu siapa tanpa Ridwan? Gita nyaris tertawa mendengar ironi itu. Dia yang menumpang? Dia yang membiayai hidup Ridwan dan seluruh keluarganya. Dasar wanita medit. Hina Ibu Suci, suaranya semakin keras. Pelit? Tidak tahu balas budi. Kamu pikir hartamu itu akan kamu bawa mati. Gita sudah selesai. Dia tidak akan membiarkan dirinya diinjak-injak lagi. Cukup, Bu, katanya dingin. Saya tidak akan mengubah keputusan saya. Paviliun itu milik saya. Keheningan melanda sejenak. Kemarahan di mata Ibu Suci mencapai puncaknya. Matanya liar mencari-cari sesuatu. Di meja kecil di sudut gazebo, ada beberapa cangkir kopi sisa tamu yang diletakkan di sana oleh pelayan. Sebelum Gita menyadari apa yang terjadi, Ibu Suci menyambar salah satu cangkir kopi yang isinya sepertinya masih hangat. Kurang ajar kamu ya. Dan Ibu Suci melemparkan cangkir itu sekuat tenaga ke wajah Gita. Semuanya terjadi begitu cepat. Gita merasakan hantaman keras di pipi kanannya, diikuti rasa panas yang menyengat dari kopi, lalu rasa perih yang luar biasa. Cairan coklat kental itu mengalir di wajahnya, membasahi hijabnya. Cangkir itu tidak pecah di wajahnya, tetapi membentur pipinya dengan keras sebelum jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai marmer. Gita terhuyung mundur, satu tangannya memegang pipinya yang langsung terasa berdenyut. Panas. Perih. Tapi yang lebih sakit adalah rasa kaget dan penghinaan yang luar biasa. Dia bisa merasakan sesuatu yang hangat mengalir di antara jari-jarinya, lebih kental dari kopi. Darah. Pecahan cangkir itu rupanya mengenai dan menggores pelipisnya. Atika memeki kaget, tapi tidak bergerak menolong. Ibu Suci berdiri mematung, napasnya terengah-engah, tangannya masih teracung, kaget sendiri dengan apa yang baru saja dilakukannya. Keributan itu menarik perhatian. Pintu kaca terbuka. Ridwan berlari keluar, diikuti beberapa tamu. Ada apa ini? Ibu? Gita? Ridwan terhenti saat melihat pemandangan di depannya. Istrinya berdiri dengan wajah berlumuran kopi dan darah. Ibunya berdiri dengan wajah penuh kebencian. Gita, wajahmu. Ridwan panik, tapi dia hanya berdiri di tengah-tengah, bingung harus berbuat apa. Dia menatap ibunya, lalu istrinya. Gita menurunkan tangannya perlahan. Darah segar menodai telapak tangannya. Dia menatap Ibu Suci, lalu Atika. Di tengah rasa sakit yang berdenyut di wajahnya, sebuah kejernihan yang menakutkan muncul di benaknya. Ini adalah akhirnya. Dia tidak berteriak. Dia tidak menangis. Dia hanya menatap Ridwan yang mematung. Lalu, Gita melakukan sesuatu yang tidak terduga. Dia tersenyum. Senyuman tipis, dingin, dan penuh makna. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik. Dia berjalan melewati Ridwan yang masih terpaku. Dia berjalan kembali ke aula pesta yang ramai. Para tamu yang melihatnya terkesiap. Wajahnya berdarah, hijabnya ternoda. Dia berjalan lurus, menembus kerumunan, menuju pintu keluar, mengabaikan panggilan Ridwan yang akhirnya tersadar dan berteriak. Gita! Gita, tunggu! Gita terus berjalan. Dia keluar dari hotel, menghentikan taksi pertama yang dilihatnya, dan masuk ke dalam. Ke rumah sakit terdekat. Pak, katanya kepada sopir taksi dengan suara yang sangat tenang. Saat taksi melaju, Gita mengeluarkan ponselnya. Pipinya masih berdenyut hebat. Dia mengabaikan puluhan panggilan masuk dari Ridwan. Dia membuka kontak pengacara pribadinya. Dia hanya mengetik 3 kata. 3 kata yang telah lama ia siapkan untuk skenario terburuk. Jalankan rencana B. Pesan terkirim. Tepat saat taksi itu berbelok di persimpangan, Gita melihat dari kaca spion belakang. 2 mobil polisi dengan sirene menyala kencang berbelok, menuju hotel tempat pesta pernikahan yang baru saja ia tinggalkan. Keributan di taman itu seperti batu yang dilempar ke kolam tenang, menciptakan gelombang yang segera mencapai aula pesta. Beberapa tamu yang berdiri di dekat pintu kaca adalah yang pertama melihat. Mereka melihat Gita berjalan cepat. Wajahnya menakutkan di bawah cahaya lampu, berlumuran cairan gelap dan sesuatu yang merah. Mereka terkesiap. Bisikan-bisikan dimulai, menyebar lebih cepat daripada pelayan yang membawa minuman. Di taman, Ridwan masih mematung. Panggilan putus asanya, Gita, Gita, tunggu, hilang ditelan udara malam. Dia menoleh pada ibunya. Ibu Suci berdiri kaku,
wajahnya pucat pasi, cangkir pecah di kakinya. Atika, sang pengantin, gemetar. Mas Ridwan, Mbak Gita. Ibu, apa yang ibu lakukan? Teriak Ridwan, suaranya syarat kepanikan, bukan kemarahan. Dia tidak marah pada ibunya atas tindakannya, dia panik karena konsekuensinya. Dia kurang ajar padaku. Bela Ibu Suci, suaranya bergetar. Pestaku hancur. Jerit Atika, air matanya mulai mengalir, merusak riasan mahalnya. Tepat saat itulah dua petugas polisi berseragam lengkap melangkah masuk melalui pintu utama aula. Musik orkestra berhenti di tengah lagu, menyisakan keheningan yang canggung. Ratusan pasang mata tamu undangan kini beralih dari pelaminan ke pintu masuk. Dua petugas lagi menyusul di belakang mereka. Seorang manajer hotel yang berkeringat dingin berlari menghampiri polisi. Ada apa ini, Pak? Ada masalah. Petugas yang memimpin, seorang pria tegap dengan wajah tegas, berbicara dengan jelas. Kami menerima laporan adanya tindak penganiayaan serius di lokasi ini. Kami mencari Ibu Suci. Nama itu diucapkan dengan lantang, bergema di aula yang tiba-tiba senyap. Semua mata kini mencari sosok Ibu Suci. Ridwan, mendengar keributan itu, berlari dari taman kembali ke dalam, diikuti Ibu Suci dan Atika. Wajah mereka bertiga tampak bersalah sekaligus panik. Penampilan mereka sangat kontras dengan tamu lain yang kebingungan. Saya Ridwan, suami korban. Ridwan mencoba angkat bicara, napasnya tersengal. Petugas itu menatap Ridwan. Suami dari korban, Ibu Gita? Benar, Pak, tapi ini salah paham. Ini masalah keluarga, bisa kami selesaikan. Maaf, Pak, potong petugas itu. Kami menerima laporan resmi. Korban sedang dalam perjalanan ke rumah sakit untuk visum. Kami di sini untuk mengamankan terduga pelaku. Yang mana Ibu Suci? Ibu Suci, yang mencoba bersembunyi di belakang Ridwan, didorong pelan ke depan oleh kerumunan tamu yang bergeser. Saya Ibu Suci, katanya, mencoba terdengar angkuh, meski suaranya bergetar. Ada apa ini? Kalian tidak bisa seenaknya. Ini pesta pernikahan putri saya. Ibu Suci, Anda harus ikut kami ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, kata petugas kedua dengan tenang namun tak terbantahkan. Atika meledak. Apa-apaan ini? Kalian merusak pesta saya. Kalian tidak tahu siapa kami? Pergi kalian. Pergi. Atika mencoba mendorong salah satu petugas. Atika, jangan, bentak Ridwan. Petugas itu tetap diam, namun tatapannya menajam. Mbak, menghalangi petugas menjalankan tugas bisa menambah masalah Anda. Sebaiknya Anda tenang. Suami baru Atika, yang sejak tadi diam di pelaminan, kini turun. Wajahnya pucat dan bingung. Dia tidak menikahi Atika untuk drama seperti ini. Dia menikahi Atika karena dia pikir keluarga itu kaya raya dan terhormat, berkat kakak iparnya, Gita. Pemandangan polisi menangkap ibu mertuanya di hari pernikahan jelas tidak ada dalam bayangannya. Para tamu mulai mengeluarkan ponsel mereka. Adegan ini terlalu dramatis untuk dilewatkan. Kilatan lampu kamera mulai menyala. Video mulai merekam. Keluarga terpandang itu kini menjadi tontonan. Saya tidak mau. Ibu Suci mulai melawan. Ini pencemaran nama baik. Kalian saya tuntut. Ibu, mohon kerjasamanya, kata petugas pertama. Jika ibu menolak, kami terpaksa melakukan penangkapan paksa di depan semua orang. Wajah Ridwan hancur. Dia menatap ibunya, lalu ke kerumunan tamu yang berbisik dan merekam. Reputasi keluarganya hancur dalam hitungan menit. Dia mencoba menelepon Gita. Ponselnya tidak aktif. Dia menelepon lagi. Langsung masuk kotak suara. Pak, tolong. Pak, Ridwan memelas pada polisi. Ibu saya sudah tua. Biar saya yang jamin. Ini salah paham. Pak Ridwan, kata petugas itu, kehilangan kesabaran. Istri Anda, Ibu Gita, wajahnya terluka dan berdarah karena pecahan gelas. Ini bukan salah paham. Ini tindak pidana. Pernyataan itu membungkam seluruh ruangan. Berdarah karena pecahan gelas. Bukan lagi sekadar kopi panas. Ibu Suci akhirnya sadar. Ini bukan gertakan. Ketakutan yang nyata menjalari dirinya. Ridwan, tolong ibu, jangan biarkan mereka bawa ibu. Tapi Ridwan tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak punya kuasa, tidak punya uang, tidak punya pengaruh. Semua itu milik Gita. Dan Gita baru saja pergi.
Dua petugas polisi wanita yang sejak tadi menunggu di belakang, kini maju. "Maaf, Bu. Silakan ikut kami." Dengan lembut namun tegas, mereka memegang lengan Ibu Suci. Tidak ada borgol, tapi kehinaannya terasa lebih buruk. Ibu Suci, dengan kebaya emasnya yang mewah, berjalan tertunduk melintasi aula pesta yang ia banggakan. Diikuti oleh Atika yang menangis histeris dan Ridwan yang berjalan gontai seperti mayat hidup. Kilatan kamera ponsel menyakiti mata mereka. Pesta pernikahan Atika berakhir bahkan sebelum hidangan penutup disajikan. Musik telah mati. Para tamu mulai bubar, membawa pulang gosip terpanas tahun ini. Di tengah aula yang mulai kosong, Ridwan terduduk di salah satu kursi. Dia akhirnya sendirian, di antara sisa-sisa kemewahan yang dibayar oleh istrinya. Dia teringat kembali momen terakhir di taman. Saat Gita menatapnya, sebelum dia tersenyum. Sekarang dia mengerti. Itu bukan senyuman menahan sakit. Itu bukan senyuman pasrah. Itu adalah senyuman berdarah. Senyuman seseorang yang baru saja menarik pelatuk. Taksi berhenti di depan pintu lobi unit gawat darurat. Gita membayar ongkosnya dengan tenang, mengabaikan tatapan ngeri sopir taksi yang melihat wajahnya saat dia turun di bawah cahaya lampu yang terang. Dia berjalan masuk ke UGD. Rasa perih di pipi dan pelipisnya kini berdenyut hebat. Hijabnya yang berwarna zamrud sudah kotor oleh noda kopi dan darah yang mulai mengering. Petugas triase di meja depan terlonjak kaget. "Ibu, silakan duduk. Ada apa dengan Ibu?" "Saya korban penganiayaan," kata Gita, suaranya datar, tanpa emosi. "Saya dilempar dengan cangkir kopi. Pecahannya mengenai pelipis saya." Para perawat bergerak cepat. Gita segera dibawa ke ruang tindakan. Seorang dokter muda datang memeriksanya. "Ini, lukanya cukup dalam, Bu, di pelipis. Harus dijahit. Dan pipi Ibu memar hebat akibat benturan. Beruntung tidak mengenai mata Ibu." "Dokter," kata Gita sambil menatap lurus ke mata dokter itu. "Saya butuh visum. Visum et repertum." Dokter itu mengangguk paham. Permintaan visum berarti ini adalah kasus hukum. "Tentu, Bu. Kami akan catat semua temuan medisnya secara rinci." Saat dokter mulai membersihkan lukanya, yang terasa perih tak terkira, Gita tidak meringis. Dia menggertakkan giginya. Rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit pengkhianatan yang dia rasakan selama 5 tahun terakhir. Rasa sakit ini justru menyadarkannya, mempertajam fokusnya. Selagi dia dijahit, ponselnya yang tadi dia matikan, kini dihidupkan kembali. Puluhan panggilan tak terjawab dari Ridwan, Atika, dan beberapa nomor tak dikenal muncul di layar. Dia mengabaikannya. Dia membuka pesan yang dia kirim 1 jam lalu. "Jalankan rencana B." 3 kata sederhana itu adalah puncak dari persiapan berbulan-bulan. Rencana B lahir dari kecurigaan yang tumbuh perlahan. Dimulai setahun lalu, ketika Gita menyadari ada keanehan dalam laporan keuangan perusahaannya. Ada faktur-faktur ganjil dari vendor catering yang tidak pernah dia pakai. Vendor itu tak lain adalah bisnis Ibu Suci. Gita menyewa auditor diam-diam. Hasilnya menghancurkan hatinya. Suaminya sendiri, Ridwan, orang yang dia percayai untuk mengelola sebagian administrasi kantor, telah memalsukan puluhan faktur. Dia menyalurkan dana perusahaan Gita ke bisnis ibunya yang sekarat, jumlahnya miliaran. Sejak saat itu, Gita tahu pernikahannya sudah berakhir. Tapi dia tidak gegabah. Dia menghubungi pengacara terbaik, Pak Anang. Mereka menyusun rencana. Rencana A adalah Ridwan mengaku, bertaubat, dan mereka bercerai baik-baik dengan Ridwan mengembalikan semua uang. Tapi Gita tahu, Ridwan tidak akan pernah melawan ibunya. Maka, rencana B disusun. Rencana penghancuran total yang sah secara hukum. Mereka mengumpulkan bukti, rekaman CCTV di kantor yang menunjukkan Ridwan bersekongkol dengan ibunya, jejak digital transfer dana, dan kesaksian dari staf keuangan yang curiga. Tapi mereka butuh satu pemicu. Satu momen tak terbantahkan yang menunjukkan sifat asli keluarga itu. Malam ini, Ibu Suci memberikannya. Pintu ruang tindakan terbuka. Seorang pria berjas rapi melangkah masuk. Pak Anang, pengacaranya. Wajahnya tegang namun profesional. "Gita, saya sudah dengar dari tim saya. Kamu tidak apa-apa." "Saya akan baik-baik saja," jawab Gita. Perbannya sudah terpasang rapi di pelipis dan pipinya. "Bagus," kata Pak Anang. "Laporan sudah saya terima. Rencana B berjalan sempurna." Pak Anang mulai merinci. "Tim polisi yang saya siagakan di dekat hotel sudah bergerak begitu pesanmu masuk.
Mereka mengamankan Ibu Suci atas dasar laporan penganiayaan berat. Visummu adalah bukti kuncinya. Gita mengangguk. Tim auditor forensik akan masuk ke kantormu dan kantor Ibu Suci besok pagi pukul 8, serentak. Surat perintah penyitaan dokumen dan pembekuan aset atas nama Ibu Suci dan Ridwan sudah dikeluarkan hakim malam ini juga. Saya menggunakan pasal penggelapan dan pencucian uang. Pak Anang tersenyum tipis. Dan bagian terbaiknya, Gita, pavilionmu. Ya. Tim saya sudah mengamankan rekaman CCTV dari kamera keamanan yang terpasang di sudut atap rumahmu, yang mengarah langsung ke taman hotel seberang. Gita baru ingat. Hotel itu memang tepat di seberang kompleks rumahnya. Bukan, kata Pak Anang. Maksud saya, rekaman CCTV di pavilionmu, yang di taman rumahmu. Saat Ibu Suci dan Ridwan merencanakan soal pernikahan Atika minggu lalu. Gita menatapnya. Kita punya rekaman audio dan video yang jelas. Lanjut Pak Anang. Ibu Suci berkata, kuras saja uangnya. Suruh dia bayar pernikahan Atika. Setelah itu, kita ambil alih pavilionnya. Suruh Ridwan masukkan aset rumah atas namanya. Dan Ridwan menjawab, iya, Bu. Ridwan sedang urus surat-suratnya. Gita menutup matanya sejenak. Mendengar konfirmasi pengkhianatan suaminya sendiri terasa seperti tusukan terakhir. Jadi, kata Pak Anang, kita punya KDRT fisik dari Ibu Suci malam ini. Dan kita punya konspirasi penipuan dan penggelapan oleh Ridwan dan ibunya. Mereka selesai. Gita membuka matanya. Tak ada air mata. Hanya ada api. Apa langkah selanjutnya? Tanya Pak Anang. Kamu mau menginap di mana malam ini? Pulang? Tidak, kata Gita tegas. Rumah itu bukan lagi rumah saya. Itu TKP. Dia melanjutkan, amankan rumah itu. Ganti semua kuncinya malam ini. Saya tidak mau Ridwan masuk dan mengambil atau menghancurkan barang bukti apapun yang tersisa. Sudah diatur, kata Pak Anang. Tim keamanan sedang dalam perjalanan ke sana. Bagus, kata Gita. Dia turun dari ranjang rumah sakit. Sekarang, antarkan saya ke hotel. Saya perlu istirahat. Besok akan jadi hari yang sangat panjang di kantor polisi dan di bank. Pak Anang mengangguk, membukakan pintu untuknya. Gita berjalan keluar dari UGD, perbannya terlihat jelas. Dia mungkin terluka, tapi dia tidak kalah. Perang baru saja dimulai, dan dia sudah memenangkan pertempuran pertama hanya dengan 3 kata. Keheningan di aula pesta itu terasa memekakkan telinga. Musik orkestra telah berhenti total. Ratusan tamu undangan, yang tadinya berpura-pura tidak melihat, kini menatap tanpa malu. Ponsel-ponsel terangkat, lampu-lampu video menyala, merekam setiap detik adegan yang jauh lebih menarik daripada prosesi pernikahan itu sendiri. Ibu Suci, yang tadi berdiri angkuh bagai ratu, kini tampak menciut. Kebaya emasnya yang berkilauan terlihat konyol di antara 2 petugas polisi wanita yang mengapitnya. Wajahnya pucat pasi di balik riasan tebal. Kilatan lampu kamera ponsel terasa seperti tamparan, berkali-kali. Saya tidak mau. Ibu Suci mencoba meronta, suaranya melengking. Kalian tidak punya hak. Ridwan. Ridwan, lakukan sesuatu. Ridwan berdiri gemetar. Dia ingin maju, tapi kakinya seperti terpaku di lantai marmer. Lakukan apa? Dia hanyalah suami Gita. Pria yang menumpang hidup pada kekayaan istrinya. Dia tidak punya kuasa, tidak punya koneksi. Semua koneksi penting di ruangan itu adalah tamu undangan Gita, bukan keluarganya. Maaf, Bu. Mohon kerjasamanya, kata petugas dengan tegas, namun tidak kasar. Saat mereka mulai berjalan, Atika, sang pengantin, yang sejak tadi menangis histeris, tiba-tiba berlari dan menerjang salah satu petugas. Lepaskan ibuku. Kalian merusak pestaku. Pergi. Pergi. Atika memukul-mukul lengan petugas itu dengan membabi buta. Gaun pengantinnya yang megar menyulitkan gerakannya, membuatnya terlihat seperti anak kecil yang mengamuk. Petugas yang diserang itu mundur selangkah. Mbak, tenang. Jangan melawan petugas. Petugas laki-laki yang memimpin segera memberi isyarat. Saudari Atika, Anda melakukan perlawanan terhadap aparat. Anda juga kami amankan untuk dimintai keterangan. Tidak, jerit Atika. Suami baru Atika, Fajar, yang sejak tadi berdiri kaku di dekat pelaminan, kini melangkah maju. Tapi bukan untuk membela Atika. Dia meraih lengan Atika. Atika, sudah. Jangan konyol. Kamu memperburuk keadaan. Wajah Fajar pucat. Pria itu menyadari sesuatu.
Dia tidak menikahi putri dari keluarga terpandang. Dia menikahi putri seorang kriminal. Dia melihat sekeliling, pada tatapan para tamu, pada kamera-kamera ponsel. Dia bisa melihat masa depannya, dan reputasi keluarganya, hancur lebur. Dua petugas wanita kini memegang Atika, yang terus meronta dan menjerit. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Seorang ibu dan putrinya, di hari pernikahan sang putri, digiring keluar dari aula pesta oleh polisi. Ridwan hanya bisa menatap. Dia melihat tatapan Fajar, menantunya, yang kini menatapnya dengan pandangan dingin penuh kebencian. Dia melihat para tamu berbisik. Ya ampun, itu Ibu Suci, kan? Katanya bisnis cateringnya sukses? Kok main pukul? Saya dengar yang dianiaya itu Gita, istrinya Ridwan, yang punya bisnis furnitur itu, kan? Pantas saja. Pasti masalah uang. Seluruh reputasi yang Ibu Suci bangun dengan susah payah di atas kebohongan, hancur dalam satu malam. Para petugas membawa Ibu Suci dan Atika keluar melalui lobi utama. Kilatan kamera wartawan gosip, yang entah bagaimana sudah mendapat kabar, menyambut mereka di luar. Ibu Suci menutupi wajahnya dengan sisa-sisa harga dirinya. Atika menangis meraung-raung. Di dalam aula, Ridwan ditinggalkan sendirian. Dia berdiri di tengah ruangan yang mulai kosong. Para tamu bergegas pergi, seolah takut tertular sial. Prasmanan yang mahal masih utuh. Kue pengantin setinggi 7 tingkat belum terpotong. Musik sudah mati. Hanya ada Ridwan dan sisa-sisa kemewahan yang dibayar oleh Gita. Dia merasakan gelombang mual dan ketakutan yang luar biasa. Gita. Dia harus menemukan Gita. Dia harus meminta maaf. Dia harus memohon. Dia mencintai Gita. Atau mungkin, dia mencintai kehidupan yang diberikan Gita. Sekarang, dia tidak bisa membedakannya. Dia meraih ponselnya, mencoba menelepon Gita lagi. Masih tidak aktif. Langsung ke kotak suara. Gita, sayang, angkat teleponnya. Ini salah paham. Ibu tidak sengaja. Kumohon, Gita pulang kita bicara. Dia meninggalkan pesan suara yang putus asa, suaranya bergetar. Dia berlari keluar dari aula, mengabaikan tatapan iba dari para pelayan hotel. Dia masuk ke dalam mobil sedannya, mobil yang dibelikan Gita untuk ulang tahunnya. Dia melaju kencang membelah malam, menuju rumah mereka. Dia harus sampai di rumah sebelum Gita. Dia akan menunggu di depan pintu. Dia akan berlutut jika perlu. Dia akan menyalahkan ibunya. Dia akan melakukan apa saja agar Gita memaafkannya dan kehidupan mewahnya kembali normal. Dia tiba di kompleks perumahan elit mereka 20 menit kemudian. Jantungnya berdebar kencang saat dia membelok ke gerbang utama rumahnya yang megah. Dia menekan tombol di remote gerbangnya. Tidak ada yang terjadi. Gerbang setinggi 3 meter itu tetap tertutup. Dia menekannya lagi. Berkali-kali. Tetap diam. Dengan kesal, dia turun dari mobil. Dia berlari ke pos keamanan kecil di samping gerbang, tempat tombol manual berada. Dia menekan kartunya di sensor. Lampu sensor berkedip merah. Akses ditolak. Napas Ridwan tercekat. Dia mencoba lagi. Akses ditolak. Dia menggedor-gedor gerbang besi itu. Buka. Buka. Satpam. Pak Udin. Biasanya ada 2 satpam yang berjaga. Malam ini, pos itu gelap. Tapi saat dia melihat lebih dekat, dia menyadari ada yang berbeda. Di gerbang itu, melilit di antara jeruji besinya, terpasang sebuah rantai baja industri yang baru. Sebuah gembok besar berwarna kuning menggantung, berkilauan di bawah lampu jalan. Rumahnya, istananya, telah dirantai. Tiba-tiba, lampu sorot dari pos keamanan menyala, membutakan matanya. 2 orang pria bertubuh tegap, mengenakan seragam safari berwarna gelap yang tidak dia kenali, melangkah keluar. Mereka bukan satpamnya. Maaf, Pak. Ada yang bisa dibantu? Suara pria itu berat dan tidak ramah. Saya pemilik rumah ini. Siapa kalian? Kenapa gerbangnya digembok? Pria itu menatap Ridwan dari atas ke bawah. Nama bapak siapa? Saya Ridwan. Suami Ibu Gita. Biarkan saya masuk. Pria itu menggeleng. Maaf, Pak Ridwan. Kami dari tim keamanan yang disewa Ibu Gita. Sesuai instruksi langsung dari beliau, mulai malam ini, Anda tidak lagi diizinkan masuk ke properti ini. Kaki Ridwan lemas. Dia bersandar di gerbang yang dingin itu. Tidak diizinkan masuk. 3 kata itu menghantamnya lebih keras daripada lemparan cangkir kopi. Tidak mungkin. Bisiknya. Gita tidak mungkin melakukan ini.
Pria keamanan itu tidak menjawab. Dia hanya berdiri diam, mengawasinya, memastikan dia tetap berada di luar. Ridwan menyadari kebenarannya. Senyuman berdarah Gita di taman tadi. Itu bukan senyuman kesakitan. Itu adalah senyuman kemenangan. Pesta telah usai. Dan dia, Ridwan, adalah orang terakhir yang diusir dari pesta itu. Kontras dengan Ridwan yang berdiri kedinginan di luar gerbang, Gita baru saja selesai mandi air hangat di kamar Presidential Suite sebuah hotel mewah. Hotel yang, ironisnya, sebagian sahamnya dia miliki. Dia melepaskan jubah mandi hotel yang lembut dan berdiri di depan cermin besar. Pipinya yang tadi ditampar dan disiram kopi panas kini membiru, bengkak, dan mengerikan. Di pelipisnya, perban putih bersih menutupi 4 jahitan yang baru saja dia dapatkan. Gita menatap pantulan dirinya. Dia menatap mata wanita di cermin itu. Tidak ada air mata. Tidak ada keraguan. Hanya ada ketenangan yang dingin. Selama 5 tahun, dia telah hidup dalam ilusi. Ilusi pernikahan bahagia. Ilusi keluarga yang mencintainya. Dia telah menipu dirinya sendiri, mengabaikan tanda-tanda, memaafkan pengkhianatan-pengkhianatan kecil, semuanya demi kata, harmoni. Malam ini, Ibu Suci, dengan lemparan cangkir itu, telah melakukan sesuatu yang tidak disangka-sangka. Ibu Suci telah membebaskannya. Lemparan itu telah menghancurkan cangkir, sekaligus menghancurkan ilusi terakhir yang menahannya. Ada ketukan pelan di pintu. Gita mengenakan setelan piyama sutra yang dia minta asistennya bawakan. Masuk. Pak Anang, pengacaranya, melangkah masuk. Wajahnya segar, seolah baru saja tidur nyenyak, meski Gita tahu pria itu bekerja sepanjang malam. Dia membawa tas kerja kulit yang tebal. Selamat pagi, Bu Gita, sapa Pak Anang. Saya harap Anda bisa beristirahat. Saya tidur lebih nyenyak daripada yang saya alami dalam 5 tahun terakhir. Pak, jawab Gita tenang. Dia duduk di sofa, mempersilakan pengacaranya duduk. Bagus, kata Pak Anang, membuka tas kerjanya dan mengeluarkan beberapa map tebal. Kita mulai. Pertama, ini salinan resmi visum et repertum dari rumah sakit. Dia menyerahkan selembar dokumen. Gita membacanya. Istilah-istilah medis itu terasa jauh, seolah menggambarkan orang lain. Luka robek di pelipis kanan, panjang 3 cm, kedalaman 2 mm, memerlukan 4 jahitan. Memar parah di area tulang pipi kanan akibat benturan benda tumpul. Luka bakar tingkat pertama di sebagian pipi dan leher akibat cairan panas. Ini, kata Pak Anang, adalah bukti tak terbantahkan untuk pasal penganiayaan berat. Ancaman hukumannya minimal 5 tahun penjara untuk Ibu Suci. Dia tidak akan bisa mengelak. Gita mengangguk. Lalu, yang lain. Pak Anang tersenyum tipis. Ah, yang lain. Rencana B, berjalan lebih lancar dari dugaan. Tim auditor saya masuk ke kantor Ibu Suci, Catering Suci Jaya, pukul 8 pagi ini. Dan, kantor itu kosong. Benar-benar kosong. Hanya ada beberapa meja dan kursi tua. Bisnis cateringnya ternyata sudah bangkrut total lebih dari setahun yang lalu. Tidak ada aktivitas. Gita mengerutkan kening. Lalu, uang yang ditransfer Ridwan ke rekening perusahaan itu. Itu bagian terbaiknya, kata Pak Anang, matanya berbinar. Perusahaan itu hanyalah cangkang. Sebuah rekening untuk menampung dana. Ibu Suci menggunakannya untuk mencuci uang yang diambil Ridwan dari perusahaan Anda. Dia mengeluarkan map kedua, yang jauh lebih tebal. Ini adalah laporan audit forensik dari perusahaan Anda, yang sudah kita siapkan. Total kerugian Anda, Bu Gita, selama 2 tahun terakhir 8.600.000.000 rupiah. Napas Gita tercekat sesaat. Dia tahu mereka mencuri. Tapi dia tidak tahu sebanyak itu. Modusnya sederhana, lanjut Pak Anang. Ridwan, sebagai manajer administrasi, membuat puluhan faktur fiktif. Pembelian bahan baku furnitur yang tidak pernah ada. Biaya representasi jamuan tamu yang dibesar-besarkan. Pembayaran ke vendor palsu. Dan vendor utamanya, Catering Suci Jaya. Jadi Ridwan bukan hanya terlibat. Dia adalah otaknya. Dia yang memindahkan dana. Ibu Suci yang membelanjakannya. Kami melacak alirannya. Uang itu dipakai untuk membeli mobil mewah baru untuk Atika, untuk gaya hidup Ibu Suci, dan... Pak Anang berhenti sejenak. Dan apa? Dan untuk membiayai seorang wanita simpanan atas nama Ridwan. Kali ini, Gita merasakan sesuatu. Bukan sakit, tapi rasa jijik yang luar biasa. Suaminya yang tampak lugu, yang selalu beralasan,
demi ibu, ternyata memiliki rahasia lain yang lebih kotor. Bukti perselingkuhan itu akan mempercepat proses perceraian kita, kata Gita dingin, sama sekali tidak ada getar dalam suaranya. Tentu saja, kata Pak Anang. Tapi, kita belum selesai. Ada bukti pamungkasnya. Dia mengeluarkan sebuah tablet. Rekaman CCTV dari pavilion Anda, yang kita pasang 3 bulan lalu. Percakapan antara Ibu Suci dan Ridwan. Minggu lalu. Saat mereka merencanakan biaya pernikahan Atika. Pak Anang menekan tombol play. Suara Ibu Suci terdengar jelas, nyaring dan penuh keserakahan. Kuras saja uangnya si Gita itu. Suruh dia bayar semua pernikahan Atika. Dia itu sapi perah kita, Wan. Bodoh dia itu. Nanti kalau Atika sudah menikah, kita urus surat rumah. Bilang saja untuk jaminan utang bank, nanti kita palsukan tanda tangannya. Hening sejenak, lalu terdengar suara Ridwan. Suara yang dulu Gita anggap lembut. Iya, Bu, tenang saja. Gita itu cinta mati sama Ridwan. Dia tidak akan curiga. Nanti Ridwan yang urus surat-suratnya. Gita menekan tombol stop. Dia menutup matanya. Sapi perah. Bodoh. Cinta mati. Cukup, katanya. Gita, kata Pak Anang lembut, Ibu Suci sudah ditahan semalam. Atika dilepaskan pagi ini dengan jaminan, tapi statusnya tersangka karena melawan petugas. Mereka berdua pasti sedang menyewa pengacara. Tidak masalah, kata Gita, membuka matanya. Api di matanya telah kembali. Ridwan menghilang, lanjut Pak Anang. Dia tidak pulang ke rumah ibunya. Polisi akan segera mengeluarkan surat panggilan untuknya sebagai saksi. Dia bukan saksi, kata Gita. Dia tersangka utama. Saya mau dia ditahan. Kita akan ke sana. Tapi langkah pertama, Anda harus ke kantor polisi hari ini. Memberikan berita acara pemeriksaan, BAP, resmi. Anda siap? Gita berdiri. Dia berjalan ke lemari, mengambil setelan blazer berwarna biru tua yang tajam dan hijab yang serasi. Dia mengenakannya dengan gerakan yang mantap dan terukur. Dia menatap pantulannya sekali lagi. Perban putih itu kontras dengan blazer birunya. Saya siap, katanya. Saya ingin memberikan BAP saya. Dan saya ingin menyerahkan semua bukti ini. Saya ingin melihat wajah mereka saat mereka tahu, saya tahu segalanya. Malam pertama Ibu Suci di balik jeruji besi adalah siksaan terburuk yang pernah ia bayangkan. Dia tidak ditempatkan di sel isolasi yang nyaman. Dia dilempar ke sel tahanan umum bersama belasan wanita lain dengan berbagai kasus. Ruangan itu pengap, berbau pesing dan keringat, bercampur dengan aroma disinfektan murahan yang menusuk hidung. Kebaya emasnya yang mewah, yang beberapa jam lalu membuatnya menjadi ratu pesta, kini terasa seperti kostum badut yang kotor. Payet-payetnya yang tajam menusuk kulitnya saat dia mencoba bersandar di dinding yang lembab. Dia terpaksa melepaskan semua perhiasan emas dan berliannya saat proses administrasi. Wajahnya yang tadi dirias tebal kini luntur berantakan, sebagian karena air mata frustrasi, sebagian karena keringat. Permisi. Saya mau bicara dengan petugas. Teriaknya untuk kesekian kali ke jeruji besi. Salah satu tahanan wanita, bertato di lehernya, tertawa. Sudah, Bu, diam saja. Di sini semua sama. Mau pakai kebaya emas atau baju tidur, tetap saja tidur di lantai. Ibu Suci gemetar karena marah dan takut. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini. Dia adalah Ibu Suci, yang dihormati, yang bisnis cateringnya, meski palsu, dikenal orang. Ini pasti salah paham. Gita pasti akan mencabut laporannya. Ya, Gita itu menantunya yang bodoh dan penurut. Dia hanya perlu digertak sedikit. Dia teringat Atika. Putrinya itu dilepaskan setelah beberapa jam diinterogasi. Atika menangis histeris, tapi setidaknya dia bebas, dijemput oleh suaminya yang baru, Fajar. Ibu Suci iri. Dia sekarang sendirian. Harapan satu-satunya adalah Ridwan. Anaknya. Pangerannya. Menjelang subuh, setelah malam tanpa tidur di bangku semen yang keras, seorang petugas membangunkannya. Ibu Suci. Ada yang jenguk. Harapan membuncah di dadanya. Ridwan. Akhirnya. Dia digiring ke ruang besuk yang kecil. Jendelanya berteralis. Di seberang meja, Ridwan duduk. Tapi pemandangan di depannya membuat harapan Ibu Suci hancur. Ridwan tidak terlihat seperti pahlawan. Dia tampak lebih buruk darinya. Matanya merah, rambutnya acak-acakan, kemeja batiknya masih sama dengan yang di pesta, tapi kini lecek dan kotor. Dia tampak seperti orang kalah. Ridwan. Kenapa lama sekali?
bentak Ibu Suci, suaranya serak. Keluarkan ibu dari sini. Cepat. Pakai uangmu. Pakai uang Gita. Bayar jaminannya. Ridwan menatap ibunya dengan pandangan kosong. Aku tidak bisa, Bu. Kemarahan Ibu Suci meledak. Apa maksudmu tidak bisa? Kamu itu suaminya. Kamu punya hak. Ambil uangnya di brankas. Gertak dia. Bilang kalau dia tidak cabut laporan, kamu akan ceraikan dia. Aku sudah tidak bisa masuk rumah, Bu, kata Ridwan pelan, suaranya bergetar. Ibu Suci terdiam. Apa? Gita. Dia mengganti semua kunci. Dia memasang gembok baru di gerbang. Dia menyewa satpam baru. Aku diusir. Aku tidak bisa masuk rumahku sendiri. Kenyataan pahit itu menghantam Ibu Suci seperti kereta barang. Ini bukan lagi gertakan. Ini bukan lagi drama keluarga. Rekening. Ridwan merogoh sakunya, mengeluarkan dompet. Rekeningku diblokir, Bu. Semua. Kartu kreditku ditolak. Aku coba tarik tunai, saldonya nol. Semuanya dibekukan. Dibekukan? Ulang Ibu Suci, suaranya kini bergetar ketakutan. Kenapa dibekukan? Ridwan menunduk. Dia tidak berani menatap mata ibunya. Aku tidak tahu, Bu. Tapi sepertinya ini bukan hanya soal kopi. Tepat saat itu, seorang polisi datang bersama seorang pria muda berkemeja putih yang tampak gugup. Pria itu adalah pengacara publik yang ditugaskan untuk Ibu Suci, karena dia tidak bisa menghubungi pengacara pribadinya. Pengacara itu duduk. Dia membuka mapnya. Selamat pagi, Ibu Suci. Saya Bimo, pengacara yang ditunjuk negara untuk Anda. Saya tidak butuh pengacara negara. Anak saya akan membayar pengacara terbaik. Bimo menghela napas. Ibu, sebaiknya Anda dengar saya. Situasi Anda sangat serius. Ini bukan lagi hanya masalah keluarga. Bimo membalik kertas di mapnya. Pertama, laporan dari Ibu Gita Pramudita sudah masuk dan lengkap. Korban mengalami luka robek di pelipis, mendapat 4 jahitan, memar parah, dan luka bakar ringan. Visum et repertum sudah dilampirkan. Bukti ini sangat kuat. Itu kecelakaan, jerit Ibu Suci. Lemparan cangkir yang disengaja bukan kecelakaan. Bu, kata Bimo datar. Anda dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat. Ancamannya 5 tahun penjara. Mulut Ibu Suci terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. 5 tahun. Dan karena bukti visum dan saksi, tamu undangan, sangat kuat, pihak kejaksaan menolak permohonan jaminan Anda. Anda akan tetap ditahan sampai persidangan. Ibu Suci merosot di kursinya. Ditahan. Ada lagi, kata Bimo, suaranya bertambah serius. Dia menatap Ridwan, lalu kembali ke Ibu Suci. Pagi ini, tim auditor forensik yang disewa Ibu Gita telah masuk ke kantor perusahaan Ibu, Catering Suci Jaya, dan juga ke kantor utama perusahaan Ibu Gita di mana Pak Ridwan bekerja. Mata Ridwan terbelalak ngeri. Dia mencengkeram tepi meja. Bimo melanjutkan, ditemukan indikasi kuat penggelapan dana sistematis dari perusahaan Ibu Gita ke rekening perusahaan Anda, Ibu Suci. Jumlahnya miliaran. Kini giliran Ridwan yang panik. Tidak. Itu tidak benar. Itu uang pinjaman. Gita tahu soal itu. Bimo menggeleng. Ibu Gita tidak pernah menandatangani persetujuan pinjaman apapun. Dan tim auditor menemukan puluhan faktur fiktif yang ditandatangani oleh Anda, Pak Ridwan. Napas Ibu Suci tercekat. Dia menatap putranya. Ridwan, apa yang kamu lakukan? Tapi Ridwan tidak mendengarnya. Dia menatap Bimo dengan ngeri. Bimo menatap Ridwan. Pak Ridwan, polisi juga mencari Anda. Mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Anda ditahan bukan hanya sebagai saksi. Ibu Suci akhirnya mengerti. Ini bukan hanya tentang lemparan cangkir kopi. Itu hanyalah pemicunya. Gita telah menjebak mereka. Bukan, Gita tidak menjebak. Gita telah mengumpulkan bukti. Ini adalah akhir dari segalanya. Setelah pertemuan bencana di kantor polisi, Ridwan dilepaskan sementara. Polisi belum memiliki surat perintah penangkapan resmi untuknya, mereka baru menginterogasinya sebagai saksi awal. Tapi mereka menyita ponselnya dan KTP-nya. Jangan pergi kemana-mana, Pak Ridwan. Surat panggilan resmi Anda sebagai tersangka akan segera kami kirimkan ke alamat KTP Anda. Alamat KTP-nya. Alamat rumah mewah Gita. Ridwan keluar dari kantor polisi dengan perasaan hampa. Dia berjalan tanpa tujuan. Fajar, suami Atika,
sudah menjemput adiknya dan pergi. Tidak ada yang menawarinya tumpangan. Dia sendirian. Dia mencoba menelepon Gita dari telepon umum. Nomornya tidak bisa dihubungi. Dia mencoba menelepon kantor. Resepsionis yang biasanya ramah kini menjawab dengan nada dingin. Maaf, Pak. Ibu Gita sedang sibuk. Bapak sudah tidak terdaftar sebagai karyawan di sini. Dipecat. Dia tidak punya uang tunai sepeser pun. Dia berjalan kaki berjam-jam, kembali ke satu-satunya tempat yang bisa dia pikirkan. Rumahnya. Saat dia tiba di depan gerbang megah itu di siang hari bolong, pemandangannya jauh lebih menyakitkan. Rantai dan gembok itu masih di sana. Dua satpam baru yang berbadan tegap berdiri di pos jaga, menatapnya tanpa emosi. Dia putus asa. Dia harus masuk. Pasti ada surat-surat penting. Sisa uang tunai. Sesuatu. Tolong, teriaknya pada satpam. Saya Ridwan. Saya suami pemilik rumah ini. Biarkan saya masuk. Satpam itu tidak bergerak. Maaf, Pak. Perintah Ibu Gita jelas. Anda dilarang masuk. Ini rumah saya juga. Ini harta Gonogini. Saya akan panggil polisi, ancam Ridwan. Silakan, Pak, kata satpam itu bosan. Tepat saat Ridwan hendak berbalik, sebuah sedan mewah berwarna hitam berhenti di belakangnya. Kaca jendelanya turun, memperlihatkan Pak Anang, pengacara Gita, yang berkacamata hitam. Pak Ridwan, sapa Pak Anang, suaranya tenang dan dingin. Saya sudah menunggu Anda. Saya pikir Anda akan kembali ke sini. Pak Anang keluar dari mobilnya, membawa map kulit. Anda tadi bilang ini rumah Anda? Harta Gonogini? Tentu saja, sembur Ridwan. Saya suaminya. Kami membangun ini bersama. Pak Anang tersenyum tipis, senyuman yang tidak mencapai matanya. Saya rasa ingatan Anda sedikit keliru, Pak Ridwan. Dia membuka mapnya dan mengeluarkan selembar dokumen. Ini adalah akta jual beli rumah. Dibelinya 3 tahun sebelum Anda menikah dengan Ibu Gita. Pembelian lunas. Atas nama, Gita Pramudita. 100%. Nama Anda tidak ada di sini. Wajah Ridwan pucat. Tapi kami merenovasinya. Menggunakan uang perusahaan Ibu Gita, yang sekarang sedang diaudit karena penggelapan dana Anda. Potong Pak Anang. Saya suaminya. Menurut hukum, saya tetap berhak. Pak Anang mengeluarkan dokumen kedua. Yang ini terlihat lebih tebal. Tentang hukum. Saya senang Anda membicarakannya. Apakah Anda ingat ini? Dia menyerahkan dokumen itu. Itu adalah salinan perjanjian. Di halaman terakhir, ada tanda tangan yang jelas. Tanda tangan Ridwan. Perjanjian pranikah, kata Pak Anang. Jantung Ridwan seakan berhenti berdetak. Perjanjian pranikah. Dia ingat sekarang. Beberapa hari sebelum menikah, Gita menyodorkan setumpuk dokumen legal. Katanya itu hanya formalitas untuk struktur kepemilikan perusahaan agar jelas. Dia sedang dimabuk cinta dan prospek kekayaan, dia menandatanganinya tanpa membaca detailnya. Perjanjian ini, jelas Pak Anang, seolah sedang mengajar anak kecil, menyatakan dengan sangat jelas bahwa semua harta bawaan, warisan, dan aset yang diperoleh Ibu Gita atas nama perusahaannya selama masa pernikahan adalah murni miliknya. Harta Gonogini hanya mencakup aset yang dibeli bersama atas nama berdua selama menikah. Pak Anang menatap Ridwan. Dan sejauh ini, kalian tidak membeli apa-apa bersama. Anda hanya sibuk mengambil dari istri Anda. Kaki Ridwan lemas. Dia bersandar di pilar gerbang. Dia tidak punya apa-apa. Gita, dia tidak mungkin sekejam ini. Bisik Ridwan. Kejam? Pak Anang tertawa pelan. Kejam adalah membiarkan istri Anda bekerja keras sementara Anda dan ibumu berkonspirasi untuk menguras rekeningnya. Kejam adalah memalsukan tanda tangannya. Kejam adalah berselingkuh dengan uang hasil curian dari istri Anda sendiri. Setiap kata adalah tamparan. Selingkuh? Kami punya bukti transfer ke rekening seorang wanita. Lengkap dengan bukti pemesanan hotel. Itu akan sangat membantu proses perceraian. Ridwan hancur. Dia benar-benar habis. Oh, satu lagi, kata Pak Anang. Dia memberi isyarat ke gerbang. Salah satu satpam membuka gerbang samping kecil. Beberapa pekerja keluar, membawa 3 koper besar dan 1 set stick golf. Mereka meletakkan barang-barang itu di trotoar di samping Ridwan. Barang-barang pribadi Anda, kata Pak Anang. Ibu Gita masih berbaik hati mengizinkan Anda mengambil pakaian Anda. Sisanya, mobil Anda, jam tangan mewah Anda,
akan disita sebagai bagian dari pembayaran ganti rugi 8,6 miliar yang Anda gelapkan. Ridwan menatap tumpukan koper di trotoar. Itulah sisa hidupnya. Surat panggilan resmi Anda sebagai tersangka akan diantar ke alamat ibu Anda. Semoga hari Anda menyenangkan, Pak Ridwan. Pak Anang masuk kembali ke mobilnya. Mobil itu melaju pergi, meninggalkan Ridwan di pinggir jalan bersama 3 koper dan rasa malu yang tak terhingga. Dia tidak punya rumah. Dia tidak punya pekerjaan. Dia tidak punya uang. Dan ibunya ada di penjara. Semua karena sebuah cangkir kopi. Dan keserakahan yang tidak ada habisnya. Ridwan berjalan gontai di trotoar yang panas. 3 kopernya terasa seberat batu. Dia tidak tahu harus kemana. Dia tidak punya uang sepeser pun. Ponselnya sudah disita. Dia tidak bisa menghubungi siapa ke siapa. Dia seperti orang asing di kotanya sendiri. Setelah berjalan berjam-jam, hanya ada satu tempat yang terlintas di benaknya. Tempat yang masih mungkin memberinya perlindungan. Kantor catering Suci Jaya. Itu bukan kantor mewah. Itu adalah sebuah ruko tua dengan 3 lantai di area pertokoan yang mulai sepi. Ibu Suci selalu membanggakannya sebagai pusat kerajaan kulinernya. Ridwan tahu, itu hanyalah fasad. Lantai 1 adalah dapur kotor yang jarang beroperasi, lantai 2 adalah kantor administrasi palsu tempat Ridwan membuat faktur-faktur fiktif, dan lantai 3 adalah gudang yang penuh barang rongsokan. Dia menyeret kopernya, tiba di depan ruko itu saat matahari mulai tergelincir. Napasnya tersengal. Keringat membasahi kemejanya yang sudah lecek. Dia merogoh sakunya, mencari kunci ruko. Saat itulah dia melihatnya. Pintu harmonika ruko itu tertutup rapat. Tapi yang membuatnya membeku adalah 2 garis kuning tebal yang menyilang di pintu itu. Garis polisi. Di tengah-tengahnya, tertempel segel kertas resmi. Disegel, dalam penyidikan kepolisian. Kakinya lemas. Ridwan terduduk di atas salah satu kopernya, tepat di pinggir jalan. Disegel. Tentu saja. Pak Anang sudah mengatakannya. Tim auditor. Polisi. Dia menatap segel itu dengan nanar. Disinilah semua kehancuran itu berawal. Disinilah dia dan ibunya duduk, tertawa, merencanakan cara menguras uang Gita. Dia ingat kata-kata ibunya, Gita itu sapi perah kita. Wan. Bodoh dia itu. Ternyata, dialah yang bodoh. Beberapa pemilik toko di sebelahnya mulai memperhatikan. Seorang ibu pemilik warung kelontong menatapnya dengan iba sekaligus penasaran. Mas Ridwan, kan? Anaknya Bu Suci? Ridwan tidak menjawab. Dia hanya menunduk malu. Ya ampun, Mas. Tadi pagi di sini ramai sekali. Si ibu warung bergosip. Polisi datang. Terus banyak orang pakai jas rapi, bawa-bawa koper. Katanya sih, kantor cateringnya Bu Suci diperiksa. Ada masalah apa toh, Mas? Ridwan ingin berteriak. Ingin lari. Tapi dia tidak punya tenaga. Seorang tukang ojek yang mangkal di dekat situ ikut menimpali. Wah, lihat di berita, Mas. Tadi saya lihat di HP. Pestanya Atika. Kan? Katanya Bu Suci ditangkap gara-gara aniaya menantunya sendiri. Benar itu, Mas? Berita. Ridwan mengangkat kepalanya. Matanya terbelalak. Berita apa? Itu, di portal gosip. Sudah ramai. Ridwan gemetar. Dia melihat seorang pemuda yang sedang makan di warung itu, asyik menggulir ponselnya. Dengan sisa-sisa keberanian, Ridwan mendekat. Mas, maaf. Boleh saya lihat? Pemuda itu mendongak, mengenali Ridwan dari foto yang baru saja dia lihat. Ini Mas Ridwan, kan? Yang suaminya Bu Gita? Pemuda itu, tanpa diminta, membuka sebuah artikel di portal berita paling populer. Judulnya terpampang besar-besar, menyakitkan mata. Tragedi pesta mewah, ibu mertua siram wajah menantu dengan kopi panas, langsung ditangkap. Di bawahnya, ada foto buram yang diambil dari ponsel tamu. Foto Ibu Suci yang digiring polisi. Foto Atika yang menangis histeris. Dan yang terburuk, sebuah foto close-up wajah Gita saat berjalan keluar hotel. Wajah cantik yang ternoda darah dan kopi. Senyuman berdarah itu. Jantung Ridwan serasa diremas. Ini bukan lagi rahasia keluarga. Ini sudah menjadi tontonan nasional. Dia menggulir ke bawah. Komentar-komentar netizen lebih kejam dari apapun. Karma instan untuk mertua jahat. Kelihatan dari mukanya kalau si mertua itu serakah. Hebat Mbak Gita. Basmi keluarga parasit. Lalu, dia melihat fotonya sendiri. Foto saat dia berdiri bingung di taman,
di antara ibu dan istrinya. Judul kecil di bawah foto itu berbunyi, "Suami hanya dia mematung saat istri dianiaya ibu kandung." Hinaan membanjirinya. Suami pengecut. Suami tak berguna, pasti numpang hidup sama istri. Laki-laki macam apa ini? Bisnisnya, nama baiknya, reputasi keluarganya, semua runtuh. Bukan hanya disegel secara fisik oleh polisi, tapi disegel secara sosial oleh publik. Dia bukan lagi Ridwan, manajer terhormat. Dia adalah Ridwan, suami pengecut, anak penipu, dan bagian dari keluarga parasit. Dia mengembalikan ponsel itu dengan tangan gemetar. Dia kembali duduk di kopernya. Di depan ruko yang disegel. Di bawah tatapan menghakimi para tetangga. Dia benar-benar habis. Tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Atika terbangun di kamar asing. Kamar itu rapi, modern, dengan perabotan minimalis berwarna abu-abu. Itu adalah kamar di unit apartemen Fajar, suaminya. Suami yang baru dinikahinya kurang dari 24 jam yang lalu. Kepalanya berdenyut. Gaun pengantinnya yang seharga ratusan juta teronggok di lantai, kotor dan robek di beberapa bagian akibat pergulatannya dengan polisi tadi malam. Dia hanya tidur beberapa jam setelah Fajar membawanya ke sini, setelah dia dibebaskan dari kantor polisi dengan status tersangka. Semalam, Fajar tidak banyak bicara. Dia hanya menyuruh Atika tidur. Atika bangkit. Dia merasa lapar dan bingung. Dia keluar kamar. Fajar sedang duduk di meja makan, sudah rapi dengan kemeja polo. Dia tidak sedang sarapan. Dia sedang menatap laptop dan beberapa lembar dokumen, sambil berbicara serius di telepon. Pastikan pembatalannya diproses hari ini, Pak. Saya tidak mau ada sangkut paut lagi. Gunakan alasan apapun. Penipuan status keluarga. Apapun. Atika membeku. Pembatalan? Fajar melihatnya. Wajahnya tidak menunjukkan simpati. Tidak ada wajah suami yang khawatir pada istrinya. Yang ada hanya wajah dingin seorang pebisnis yang sedang menaksir kerugian. Fajar. Bisik Atika. Mas, kamu telepon siapa? Fajar menutup teleponnya. Duduk, Atika. Atika duduk di seberangnya. Mas, kita harus ke kantor polisi. Kita harus bebaskan ibu. Kita harus sewa pengacara terbaik. Kita tuntut Mbak Gita. Dia sudah menghancurkan segalanya. Fajar tertawa. Tawa yang kering dan mengejek. Tuntut, ulangnya. Tuntut pakai apa? Atika, kamu punya uang? Kita punya. Keluargaku kaya. Mas Ridwan. Keluargamu penipu. Potong Fajar, suaranya tajam. Aku baru saja selesai menelepon pengacaraku dan beberapa kontakku. Aku mencari tahu siapa sebenarnya keluarga Suci. Atika menelan ludah. Ibumu, kata Fajar, menunjuk selembar kertas, ditahan tanpa jaminan. Bukan hanya karena penganiayaan, tapi karena polisi membuka kasus penggelapan dana dan pencucian uang. Apa? Itu bohong. Itu fitnah Gita. Fitnah? Fajar mendorong laptopnya. Layar itu menunjukkan artikel berita yang sama dengan yang dilihat Ridwan, tapi Fajar membuka situs berita finansial. Kakakmu, Ridwan, telah memalsukan faktur dan menggelapkan 8,6 miliar rupiah dari perusahaan istrinya sendiri. Perusahaan catering ibumu sudah bangkrut setahun lalu, itu hanya cangkang untuk menampung uang curian. Mata Atika terbelalak. 8 miliar. Dia tahu mereka sering meminjam uang Gita. Tapi dia tidak tahu sedalam ini. Dan rumah mewah yang kamu banggakan itu, lanjut Fajar. Rumah yang kamu janjikan pavilionnya untuk kita? Itu 100% atas nama Gita Pramudita. Dibeli sebelum dia menikah. Kakakmu tidak punya hak sepeser pun atas rumah itu. Atika tidak bisa bernapas. Kamu, kata Fajar, menatap lurus ke mata Atika, telah berbohong padaku. Kamu bilang kamu dari keluarga kaya raya yang terpandang. Ternyata aku menikahi putri seorang kriminal, dan adik seorang penggelap. Air mata mulai menggenang di mata Atika. Mas, tapi Mas Fajar cinta, kan, sama aku? Kita baru menikah. Fajar berdiri. Dia merapikan kemejanya. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. Aku menikahi kamu karena aku pikir kamu sepadan, Atika. Keluarga terhormat. Latar belakang yang bersih. Sesuatu yang bisa kubanggakan di depan kolega-kolegaku. Dia berjalan ke pintu, mengambil kunci mobilnya. Aku tidak bisa membangun masa depan dengan wanita dari keluarga penipu. Reputasiku terlalu berharga. Mas, kamu mau kemana?
jerit Atika. Fajar berhenti di ambang pintu. Dia menoleh, tatapannya dingin menusuk. Pernikahan kita belum dicatatkan di catatan sipil. Baru sah secara agama. Pengacaraku sedang mengurus pembatalan nikah pagi ini atas dasar penipuan. Pembatalan? Ulang Atika, suaranya hancur. Aku mau kamu pergi dari apartemenku sebelum aku pulang malam ini, kata Fajar. Aku tidak mau melihatmu, atau barang-barangmu, ada di sini lagi. Jangan pernah hubungi aku lagi. Pintu itu tertutup. Atika sendirian. Di dalam apartemen asing. Tidak punya uang. Tidak punya keluarga untuk dihubungi. Ibunya dipenjara. Kakaknya menghilang. Dan suaminya, pria yang baru kemarin bersumpah di depan penghulu, baru saja mencampakkannya. Dia merosot ke lantai, tangisannya yang histeris menggema di ruangan yang kosong. Karma yang dia tertawakan, kini datang menagihnya dengan begitu cepat dan brutal.